Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi yang berjudul Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Nah, sebelumnya perkenalan dulu yuk anggota dari kelompok 12. Yang pertama, Milva Ramadayanti, kedua, Ratna Siti Fatima, ketiga, Gila Fitria Nurfadila, keempat, Cucun Cahayawati, kelima, Aat Rahmawati, dan yang keenam, Cartiwi. Nah, selanjutnya yuk simak video berikut. Investasi adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga. Pengertian investasi sendiri adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Investasi sendiri bisa dilakukan oleh individu maupun badan usaha seperti perusahaan. Sederhananya, pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Banyak contoh investasi antara lain saham, deposito, obligasi, menabung, dan asuransi. Nah, bentuk contoh investasi lainnya yaitu pembelian tanah, emas, dan perhiasan hingga menjalankan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan adanya investasi. Menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni 1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional, serta kesempatan kerja. Yang kedua, pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Tujuan investasi yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun negara. Diperlukan adanya investasi. Selanjutnya, jenis dan karakteristik investasi. Berdasarkan jenisnya, investasi dibagi menjadi 2, investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi ini saling melengkapi, sehingga pemerintah perlu membuat prioritas kebijakan agar terciptanya sinergi yang kuat antara kedua investasi ini. Jika hal ini terwujud, dapat meningkatkan peluang investasi. Dengan begitu, pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan karakteristiknya, investasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, investasi publik adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan membangun sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Investasi ini bersifat non-profit dikarenakan dana atau pembiayaan yang diperlukan ini berdasarkan APBN dan APBD. Contohnya pembangunan jalan tol, pembangunan pasar, dan pembangunan sarana lainnya. Yang kedua, ada investasi swasta. Investasi ini dilakukan oleh pihak swasta baik secara perseorangan maupun secara korporat. Investasi ini juga bersifat mendapatkan keuntungan dari pihak swasta. Yang ketiga adalah kerjasama investasi pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dilakukan oleh pihak pemerintah dengan pihak swasta dengan membangun sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh proyek ini adalah pembangunan jalan tol, pembangunan pasar, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana lainnya. Selanjutnya, kerjasama investasi pemerintah dengan negara lain. Kerjasama ini dilakukan secara lazim oleh pemerintah dengan negara lain atau antar negara, contohnya Indonesia dengan negara ASEAN. Hal ini dilakukan dengan beberapa alasan. Yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama regional dalam pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas dan kuantitas dalam pelayanan publik di kawasan regional. Yang ketiga, ada pemanfaatan sumber daya regional. Saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari beberapa jenis investasi yang berkembang di pertama tabungan. Kelebihan dari investasi berupa tabungan ini, yang pertama, tidak mempunyai resiko. Yang kedua, transaksinya mudah dan dapat dilakukan diambil kapan saja.
Adapun kekurangannya yaitu bunga tabungan ini sedikit, juga uang dapat berkurang dengan mudah karena bisa diambil kapan saja. Kemudian yang kedua yaitu deposito. Kelebihan deposito yang pertama, risikonya sangat mudah. Kedua, bunga yang diterima lebih besar dari tabungan biasa. Adapun kekurangannya yaitu keuntungan atau bunga yang diterima lebih sedikit dibanding investasi bentuk lainnya yang berhadapan dengan risiko pasar. Kemudian yang ketiga, ada investasi berupa reksadana yang dipilih. Pilihan dari investasi reksadana yang pertama, tidak perlu memiliki banyak pengetahuan karena dikelola langsung oleh manajer investasi. Yang kedua yaitu karena diinvestasikan ke banyak tempat, maka bila terjadi kerugian di satu tempat bisa tertolong oleh tempat lain yang memungkinkan terjadi keuntungan. Adapun kekurangan dari reksadana ini yaitu karena tidak dikelola sendiri, jadi sebagian orang merasa tidak puas. Kemudian yang kedua, keuntungan lebih sedikit dibandingkan saham dan ada biaya yang dikeluarkan untuk pengelolanya. Nah, yang keempat ada jenis investasi obligasi. Kelebihan dari obligasi ini yang pertama, memberikan pendapat tetap berupa kupon. Terus yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi capital gain. Terus yang ketiga, bunga lebih besar dibandingkan deposito. Adapun kelemahan dari obligasi yaitu resiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi atau interest rate risk. Yang ketiga yaitu jangka waktunya panjang, kisaran lebih dari 1 tahun, sehingga tidak dapat dicairkan bila diperlukan dalam waktu dekat gitu untuk berinvestasi lain. Nah, yang keempat, bila pihak yang berhutang bangkrut berarti tidak dapat mengembalikan. Materi selanjutnya yaitu manfaat investasi. Nah, di sini ada 4 manfaat investasi. Yang pertama, nilai aset dan kekayaan akan semakin meningkat. Nah, investasi secara otomatis dapat meningkatkan aset serta kekayaan yang dimiliki. Aset di sini tidak terbatas pada gedung ataupun properti lainnya, tetapi uang yang dimiliki atau tersimpan sebagai dana investasi juga dapat digolongkan sebagai aset. Nah, yang kedua, merdeka dalam hal keuangan. Merdeka identik dengan kebebasan. Secara finansial berarti bebas dalam hal keuangan. Dikatakan bebas karena dapat menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan kekayaan yang telah dimiliki tanpa harus bekerja keras. Nah, yang ketiga, terhindar dari inflasi. Inflasi hampir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, terutama dalam hal jual beli, karena dapat melemahkan daya beli masyarakat. Nah, untuk itu investasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk terhindar dari inflasi. Yang keempat, menyiapkan masa depan yang lebih cerah. Nah, investasi sejak muda merupakan cara untuk membantu menyiapkan masa tua yang lebih cerah. Nah, investasi yang direncanakan dan dimulai sejak sekarang tentunya akan membantu mencukupi kebutuhan. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu tujuan dari setiap negara adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kemajuan suatu negara. Sehingga berbagai cara dilakukan oleh setiap negara, salah satunya dengan berinvestasi. Karena dengan berinvestasi, yang pertama itu kita meningkatkan stok modal bagi perusahaan untuk memperbesar produksinya. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi, jumlah barang yang diproduksi itu akan meningkat karena adanya penanaman modal. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi tinggi seperti itu. Dan yang kedua, adanya transfer teknologi dan